dan suku Serawai menolak perbatasan aktivitas karena merasa hutan merupakan warisan nenek moyang sehingga berhak untuk mengelolanya. Konflik dapat diakhiri pada tahun 2023 melalui mediasi antara masyarakat dan pemerintah desa, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan Provinsi Bengkulu, pihak KHLK dan selanjutnya. Ini kita selesaikan memang tidak komprehensif Pak Ketua, cara parsial. Jadi kalau ini kita beginikan terus nggak akan selesai Pak, karena ribuan tadi Pak. Kemudian konflik tenurial kawasan hutan desa Pemandang, Kecamatan Rokan, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Ini beberapa contoh saja Pak. Juga adalah konflik kawasan hutan dimulai terdapat ketidakkejelasan batas hutan desa dan hutan negara di wilayah tersebut. Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu melarang aktivitas pengelolaan hutan oleh masyarakat di wilayah hutan negara, namun masyarakat bersikeras bahwa wilayah hutan yang dikelolanya merupakan wilayah hutan desa. Jadi ini perbedaan tafsir Pak, yang ini merupakan banyak yang kalah sering rakyat desa. Selanjutnya, konflik tenurial kawasan hutan masyarakat adat Dayak, Iban Semunying, Jaya, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat. Ini daerahnya Pak Boy dan Pak Lasarus. Konflik ini berdampak pada Desa Semunying Jaya, Kecamatan Jagok Babang, Kabupaten Bengkayang. Konflik bermula tahun 2012 pada saat PT Lido Lestari. Nah ini juga kadang-kadang Pak dengan selembar kertas dari Jakarta bisa mengacak-ngacak desa Pak. Untuk perkebunan, pertambangan, ya kan. Desa lebih dulu, tapi karena selembar kertas dari Jakarta, desa bisa berubah wajah Pak. Bahkan mereka cenderung menjadi korban. Mendapatkan konsesi pengelolaan hutan, masyarakat adat Dayak Iban menolaknya karena merasa wilayah hutan tersebut merupakan warisan nenek moyang dan telah dikelola secara turun-temurun. Masyarakat adat Dayak Iban menggugatnya ke pengadilan dan mengajukan perubahan status hutan menjadi hutan adat. Namun hingga saat ini konflik masih dalam proses pengadilan petun. Nah, ini kalau pengadilan lain lagi ceritanya Pak. Resolusi konflik yang diusulkan adalah pemetaan kembali kawasan hutan dan memberikan hak masyarakat adat Dayak Iban dan untuk mengelola hutan lainnya. Konflik yang selanjutnya contohnya kawasan hutan Waiberulu, ini tidak perlu saya bacakan, hampir sama Pak. Nah, yang ke-12 ini penting Pak, slide 12. Konflik tenurial Desa Sukawangi, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. Ini ceritanya lebih seru lagi Pak. Jadi desa ini berdiri sebelum Indonesia merdeka. Tahun 80 ada seorang pengusaha minjam duit ke bank yang menjadikan agunan desa Pak. Sekarang desa dilelang. Sudah dikasih plang bahwa akan disita. Saya sudah para pihak Pak. Nggak boleh di Republik ini ada desa yang dilelang. Udah saya lakukan pendekatan keras ini Pak. Masa 9+62 rakyatnya akan diusir? Tidak boleh. Di Bogor dekat sama kita. 2 desa menjadi agunan. Jadi bagaimana dulu cek and rechecknya di mana di lapangan? Masa desa dijadikan agunan Pak? Sementara desa ini sebelum merdeka sudah ada. Ini lucu tapi menyedihkan. Nah, saya kira ini rapat penting ini hari ini legacy buat kita. Kemudian konflik tenurial desa Sukaraja, Kecamatan Sukamakmur, Bogor, Provinsi Jawa Barat. Ini dengan korporasi. Ya, ini banyak juga mereka sehingga masyarakat desa tidak terusir, tentunya solusi-solusi tersebut di atas membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah. Praktik baik kerjasama pemanfaatan hutan. Ini tidak perlu saya bacakan, inti-intinya saja. Slide 15 saja. Strategi pembangunan desa dalam kawasan hutan. Beberapa strategi pembangunan desa dalam kawasan hutan yang diupayakan oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal antara lain pendampingan hukum untuk menyelesaikan masalah status wilayah administrasi desa di kawasan hutan yang belum jelas batas-batasnya. Diversifikasi ekonomi desa berbasis pemanfaatan hasil hutan non-kayu, pengembangan ekowisata hutan dan perluasan akses pasar hasil hutan non-kayu, pemberdayaan dan penguatan ekonomi kapasitas SDM desa dalam kawasan hutan. Jadi banyak desa wisata itu kita pinjam dengan kehutanan Pak, banyak Pak. Tapi ya itu namanya pinjam, berarti suatu saat kan bisa diambil. Rekomendasi, resolusi konflik. Nah, ini mudah-mudahan bisa kita kita jadikan bahan kita untuk mengambil langkah strategis Pak.
Ini terakhir ini kami sampaikan, rekomendasi resolusi konflik. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal mendorong resolusi konflik teritorial atau hutan agar tidak menimbulkan masalah yang berkepanjangan. Rekomendasi resolusi konflik diusulkan antara lain, 1. Pemetaan kembali kawasan hutan sebagai wilayah administrasi pemerintahan desa dan hak milik warga desa. Pemetaan ini harus dilakukan secara terintegrasi oleh Kementerian Kehutanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa PDT, Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Pemetaan juga harus melibatkan partisipasi masyarakat desa. Yang kedua, menetapkan perubahan status kawasan hutan. Ini perlu perubahan status, Pak. Menetapkan perubahan status kawasan hutan yang telah dikelola masyarakat desa sebagai wilayah perhutanan sosial atau skema lain yang sesuai seperti hutan desa, hutan adat. Perubahan status ini mendorong partisipasi masyarakat desa untuk melakukan konservasi hutan dan mengelola hasil hutan non-kayu. Mengelola hutan non-kayu sehingga dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Yang ketiga, menerapkan skema inklap. Nah, inklap ini sebenarnya tidak terlalu sulit, Pak, yaitu mengeluarkan sebagian kawasan hutan menjadi wilayah administratif pemerintahan desa. Bayangkan itu banyak desa di daerah areal kebun sawit, Pak. Itu juga duluan mana, kebun sawit atau desa? Ya duluan desa, tapi malah desanya mau diusir, Pak. Ini gara-gara selembar kertas tadi, kan mereka tuh lahir di situ, Pak Ketua, bukan pilihan, Pak. Ya kan, kalau mana mungkin mereka mau lahir di sana, kalau mau lahir di Jakarta, tapi karena sudah takdir lahir di situ ya harus kita lindungi hak. Jadi inklap ini tidak terlalu sulit, Pak. Tapi banyak faktanya mereka tetap kalah, Pak, karena selembar kertas tadi. Yang keempat, jika desa sudah mengelola dan memanfaatkan hasil hutan sejak lama, serta sangat bergantung pada hutan, bahkan sebelum SK penetapan kawasan hutan. Jadi banyak desa-desa itu sebenarnya punya hutan, Pak, tapi karena ada Undang-Undang Nomor 41 tadi, penataan hutan kembali, mereka menjadi bagian yang, ya istilah saya itu korban lah, ya. Selama ini menjadi hak mereka, diambil menjadi hak hutan. Itu kalau bisa kita kembalikan menjadi hak mereka kembali. Yang kelima, desa yang wilayahnya sebagian berada dalam kawasan hutan dapat dilakukan skema enklap wilayah dengan mengeluarkan sebagian kawasan hutan negara menjadi wilayah administratif desa. Namun jika sebagian wilayah desa berada di kawasan hutan lindung yang tidak bisa diubah statusnya, maka dilakukan, ya ini mungkin perlu ada kesepakatan, Pak. Jadi dicarikan yang bukan kawasan hutan lindung untuk masyarakat bisa pindah. Ini tapi perlu kesepakatan supaya tidak ada gejolak sosial. Yang terakhir, jika skema enklap wilayah sama sekali tidak dapat dilakukan seperti pada kasus desa di dalam kawasan hutan lindung, maka dilakukan skema pemindahan tadi, Pak. Jadi ini saya setuju dengan Pak Ketua, ini kita selesaikan secara komprehensif, tidak parsial, karena kalau satu-satu sulit, Pak. Tapi kalau kita lakukan sebuah keputusan politik negara untuk semua desa yang ada di kawasan hutan maupun ada di perbatasan hutan, sehingga itu akan mendorong untuk desa-desa menjadi lebih maju. Apalagi ada cita-cita yang keenam Bapak Presiden Prabowo, membangun dari desa dan dari bawah, untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan, Pak. Dua sisi mata uang nih, Pak. Pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Saya kira ini momen yang paling penting. Pak Presiden sangat concern dengan desa. Kami akan berusaha sekuat tenaga, Pak Ketua, untuk melakukan, termasuk kami memang sudah juga MOU dengan Menteri Kehutanan, Pak. Jadi ini juga akan kami bawa ke rapat dengan Menteri Kehutanan dengan para pihak, sehingga sekali lagi semua yang ada kita sebutkan tadi warga negara Indonesia. Terima kasih Pak Ketua atas raker hari ini yang merupakan sangat bersejarah, dan ini bentuk pembelaan kita terhadap desa-desa yang ada di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.